Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dian. Ibu Selamat Dian, siang, bagaimana Pak. kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Bu Dian, bagaimana perasaan Bu Dian menjelang sesi coaching ini? Ada hal khusus yang ingin didiskusikan atau jenengan fokuskan? Iya, Pak. Sejujurnya saya sedikit merasa tegang, ya, Pak. Karena ada beberapa tantangan dalam mengajar saya yang membuat saya harus mencari solusi agar cara mengajar saya itu lebih efektif. Gitu, Pak. Oh, tentu. Saya menghargai kejujuran Bu Dian. Baiklah, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Bu Dian. Iya, Semoga Pak. nanti kita dapat mencari solusi atas masalah Bu Dian yang jenengan hadapi. Oke, kita Siap. Iya, Pak. langsung ke sesi tanya jawab aja ya Bu Dian ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Bu Dian, agenda apa yang ingin kita capai pada sesi ini Bu? Saya ingin meminta bantuan kepada Pak Agus tentang problem saya selama menghadapi anak kelas 1 ya Pak. Karena saya jujur saya guru kelas 1 dan masih banyak anak yang belum fokus dalam belajar Pak dan juga masih pasif di dalam kelas. Oh, kalau gitu bagaimana perasaan Bu Dian saat melihat murid Anda pasif di kelas, Bu? Tentunya saya merasa sedih dan khawatir Pak. Saya sedih karena anak tidak bisa fokus dalam belajar, dan saya juga khawatir murid saya nantinya akan tertinggal dalam pembelajaran. Apalagi masih banyak anak yang belum lancar dalam membaca. Oh, gitu ya, Bu. Nah, Bu Dian, mari kita identifikasikan saja ya, Bu. Yang pertama, Bu Dian, apa saja faktor yang menyebabkan murid Ibu pasif di kelas, Bu? Mungkin metode mengajar saya ya Pak yang perlu tambahan inovasi, diberikan inovasi yang terbaru supaya anak lebih semangat dalam kegiatan belajar. Atau mungkin murid saya merasa tidak tertarik dengan materi pelajaran yang saya ajarkan, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Terus, apa saja faktor yang menyebabkan murid Bu Dian belum bisa membaca lancar? Menurut saya, murid itu memiliki kesulitan belajar di rumah, Pak, terutama fokus dalam membaca. Atau malahan belum terbiasa membaca di rumah, Pak. Jadi faktor orang tua pun juga menentukan, mempengaruhi anak dalam kegiatan belajar. Bisa jadi orang tuanya memang sibuk dan tidak punya waktu untuk membimbing anaknya dalam kegiatan belajar pada kegiatan malam hari ataupun sore hari. Gitu ya, Bu. Bagaimana kondisi belajar murid Anda di rumah, Bu? Kondisi belajar setelah saya amati, ternyata anak itu cenderung malas, Pak, untuk belajar di rumah itu. Dan orang tua pun juga mengatakan bahwa mereka itu lebih sering main game. Nah, lebih tertarik ke gamenya timbang belajar di rumah. Dan belajar menurutnya itu kegiatan yang membosankan. Jadi mereka tidak tertarik sama sekali untuk melakukan pembelajaran di rumah. Apalagi kan belajar di sekolahan dan belajar di rumah itu waktunya kan lebih luas di rumah kan, Pak, gitu loh. Nggih. Malah sering di rumah ya, Bu ya? Iya ya, seharusnya memang sering di rumah, Pak. Oh iya, kalau sudah gitu kan Bu, mari kita rencanakan aksi ya Bu ya, agar anak itu bisa teratasi. Kita rencanakan Oke. aksi yang pertama Bu Dian,
apa yang dapat Budian lakukan untuk membantu murid Budian tadi untuk menjadi lebih aktif, lebih semangat, lebih aktif di dalam kelas? Mungkin saya perlu memberikan penguatan yang positif ya Pak kepada murid agar dia itu berpartisipasi dalam pembelajaran. Saya juga bisa mengajak murid saya untuk mengerjakan tugas secara kelompok, Pak. Karena biasanya seperti tugas kelompok itu mereka senang karena berkelompok bersama teman-temannya. Jadi saling membantu gitu loh, Pak, kalau kelompok itu. Jadi aktif. Hmm, Saya juga bisa memberikan inovasi-inovasi pembelajaran yang menarik mungkin bagi mereka, Pak. Merubah metode yang saya ajarkan agar yang tadinya mereka pasif bisa lebih aktif dalam kegiatan belajar. Ini seperti itu, Pak. oh iya, oke. Jadi apa yang dapat Budian lakukan ya untuk membantu murid agar lancar, muridnya agar lancar dalam membaca, Bu? Yang dapat saya lakukan ya dengan memberikan latihan membaca, nggih, Pak, secara Nggih. rutin kepada murid saya setiap pulang Hmm, sekolah. Ya, saya nanti setiap pulang sekolah akan meminta bantuan dari rekan guru lain untuk memberikan bimbingan khusus kepada anak yang memang belum bisa membaca. Saya juga bisa memberikan PR, Pak. Ya, diberikan PR agar dia bisa belajar di rumah dan punya tanggung jawab. Kalau ada PR kan mereka berpikir kalau itu tanggung jawabnya, jadi harus dikerjakan di nggih. rumah. Dan orang tua pun juga bisa membimbing. Mungkin seperti itu, Pak. Oh iya, selanjutnya Budian, bagaimana? Tadi kan ada kaitannya dengan orang tua ya, Bu. Bagaimana Ya, Anda dapat berkoordinasi yang baik, Bu, dengan orang tua murid tadi yang ada permasalahannya dengan masalah yang jenengan sebutkan ya. tadi? Ya, untuk berkoordinasi, tentunya sebelum ke orang tua, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, ya, Pak. Saya Nggih. membicarakan atau berdiskusi dengan kepala sekolah bagaimana alangkah baiknya apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan orang tua, Pak, tentunya. Saya membicarakan atau menginformasikan kepada wali murid senantiasa memberikan bagaimana solusi yang harus saya buat, senantiasa untuk menyampaikan hambatan-hambatan yang selama ini saya rasakan dalam mengajar anak-anaknya, dan juga nanti saya juga meminta solusi untuk memecahkan masalah tersebut, Pak, kepada wali murid. Mungkin seperti Oh itu. iya, gitu ya, Bu, ya. Oke. Dari minta bantuan tadi dari kepala sekolah, minta izin atau koordinasi dulu, baru ke wali murid gitu. Oke, Budian Betul. selanjutnya tanggung jawab ya, Bu. Coba, Ibu Ya, Dian, apa rencana Budian untuk membantu murid Anda? ya, rencana saya tadi akan memberikan penguatan yang positif kepada anak agar lebih berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Saya juga akan mengubah metode pembelajaran saya, Pak, sehingga anak itu tidak pasif lagi, menggunakan metode, metode yang terbaru, yang inovasi. Jadi bisa meningkatkan semangat belajar anak. Anak pun akan menjadi merasa senang, Pak, belajar aktif dalam kegiatan belajarnya. Saya juga akan mulai melakukan penjadwalan untuk belajar membaca kepada anak sepulang sekolah nanti. Dan juga akan menjadwalkan untuk bertemu langsung kepada wali murid untuk melakukan kegiatan tersebut. Nggih. Terus kalau panjenengan mau menjadwalkan kan, Bu, kapan, Bu, Anda akan mulai melaksanakan rencana tersebut, Bu? Insya Allah saya akan melaksanakan rencana tersebut mulai minggu depan, Pak. Karena minggu ini di sekolahan saya masih PTS, Pak, baru PTS. Dan minggu Nggih. depan, insya Allah saya akan melaksanakannya setelah PTS. Nggih. Ya.
Terus selanjutnya Bu Dian, bagaimana Bu Dian akan mengukur keberhasilan rencana tersebut, Bu? Baik. Pengukuran keberhasilan. Ya, untuk mengukur hasil keberhasilan saya, tentunya saya akan menggunakan penilaian ya, Pak. Saya menggunakan Nggih. penilaian juga yang akan nanti saya tuangkan ke dalam rubrik penilaian bagaimana nanti anak tersebut bisa sampai mana dalam pembelajaran di minggu pertama, minggu kedua, gitu, Pak. Untuk Nggih. mengukur peningkatannya. Oke, setelah tadi pengukuran Bu, sudah jenengan Ya, akan mengukur tadi, terus saya mau melanjutkan ya Bu. Nah, dari ya. tadi kesimpulan Bu dari coaching kita hari ini apa Bu menurut Bu Dian? Coba. Kesimpulan saya dalam menghadapi kegiatan coaching kali ini ya Pak, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Agus selaku coach yang sudah Iya Bu, sama-sama berpartisipasi Bu. untuk coaching saya ya Pak, berkenan meluangkan Nggih, waktunya untuk menjadi coach saya hari ini. nggih. Oke, Oke. terima kasih juga Bu Dian. Kapan Bu Ya Dian kita Pak. akan mengadakan pertemuan lagi dari sesi kita ini? Mungkin kita dapat coaching nanti saya mau minta bantuan kepada Pak Agus lagi bagaimana progres yang saya lakukan selama ini dengan melakukan coaching lagi ya Pak. Mungkin bulan depan nanti bisakah Bapak untuk meluangkan waktunya nanti sebentar? Oke, baik Bu Dian. Bisa, saya bisa, kapanpun bisa Bu. Oke, Oke, ya terima kasih ya Pak sebelumnya. nggih. Baik Bu Dian, untuk mengakhiri pada coaching hari ini, pertemuan kita di siang hari ini ya, saya tunggu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, terima Oke, kasih. baik Pak. Terima kasih Oke, Pak. iya sama-sama Bu Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya matikan ya Bu, Oke, atau nunggu? Tadi waktunya Pun, pertama jam berapa? itu ada menitannya enggak Pak? Enggak ada Bu. Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak, tidak apa-apa Pak. Wong Apa 15 menit saya WA, niku maksimal loh, Pak. saya WA Pak Aku saja ya? Nggih. Saya matikan dulu atau WA Pak Aku saja? Yo dimatikan saja dulu, Pak. Enggak apa-apa, Kak. Matikan saja dulu ya Bu. Ya, tadi kok enggak di waktunya ya, Pak? Kok lupa enggak? Tapi 10 menitan Bu. Nggih. Enggak Saya apa-apa, Pak. matikan ya. Stop recording ya Bu. Nggih.